cahaya. Jadi semakin banyak kita berilmu, semakin banyak cahayanya. Semakin sedikit kita berilmu, sedikit juga cahayanya. Hendak tarang kah, hendak kadar? Hendak nyaman tarang lah. Namanya langgar kita nih nah, nyaman tarang. Kayak itu juga hati. Lamunnya kita banyak ilmu, nyaman menata jalan, nyaman menuju jalan, nyaman melangkah, nyaman artinya membelok-belokkan tuh karena ada ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Nah kayak mobil itu ada lampu ya Pak. Nah tadi nyaman loh. Oleh karena semakin banyak kita mendengar ilmu, semakin nyarak lampunya. Semakin kada sedikit kita menuntut ilmu, semakin kirip. Lampunya kirip tuh, nah fokus kalau kita. Nah lampunya kita nyarak tuh nyaman melangkah dalam hidup ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimakumullah. Di sini selamat tadi menelpon karena kawan yang kita gantiakan, jadi belum menggantiakan pada malam hari ini. Lalu kita membawa kitab Sentil yang dikarang oleh Habib Zain bin Abdul Rahim bin Smith. Nah, tentang tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu artinya orang yang baik, kita kada. Nah itu tawadhu ngarannya. Nah kayak apa aja kita yang bagus itu adalah orang. Kita kada baik. Apabila kita merasa lebih baik daripada makhluk Allah Ta'ala, maka itu adalah sombong. Merasa pemungasnya pada orang, merasa padahal ada sombong juga orangnya. Merasa pembagusnya, merasa itu sombong juga. Lawan tawadhu. Lawan tawadhu itu adalah sombong. Merasa baik pada Allah. Sungguh misalnya kita jadi guru, harap guru pada murid. Nah harap, merasa harap itu sombong orangnya. Lamunya guru ada muridnya, kawalnya jadi guru. Betul, jangan ditajaki rupiahi supaya jadi guru. Disusuni kopiah jadi guru bahari, disusuni botol dikopiahi supaya hendak jadi guru nih. Ini mau enggak? Nah itu. Qala ba'dhum, dikatakan sebagian mereka ulama, ar-rasikhu fil ilmi man wajada fi ilmihi arba'at asya. Orang yang mendapatkan ilmunya itu 4 macam. Orang yang berilmu itu ada mendapatkan 4 macam. Nah orang yang berilmu itu yang pertama at-taqwa bainahu wa bainallah. Semakin banyak inya berilmu, semakin takwa inya kepada Allah. Semakin bertambah takwa inya kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat artinya. Semakin banyak inya menuntut ilmu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya takut. Kalau kita takut kepada Allah itu berdekat. Tapi kalau nya takut kepada nang singa, takut kepada nang lainnya, itu kita berjauh. Tapi kalau dekat dengan Allah itu berparah. Nah jadi di dalam Al-Quran itu innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya saja yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Kenapa? Karena jadi ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nang orang yang berilmu. Jadi kada kau disamakan orang yang berilmu lawan orang kada berilmu. Jadi jadi guru bahari orang yang berilmu wali Allah Ta'ala itu sembahyangnya itu selalu Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena nya berilmu. Nah itu yang pertama, buahnya ilmu itu, hasil ilmu itu semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namunnya kita kada berilmu, kayak apa kita nak takwa, kayak kita nak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Wa tawaddu'a bainahu wa bainal khalqi. Tawaddu di antaranya dan di antara makhluk Allah Taala, sehingga wali-wali Allah itu kasih sayangnya lawan binatang-binatang sayang. Sehingga ada orang setiap hari itu mengambil gula. Nah, ambil gula mau pani, mama pani sama, saking sayangnya tuh. Nah, ada kita cari sama kita mati, kita jugi. Nah itu. Tapi oleh Allah Taala semakin inya itu berilmu, semakin tawadhu. Bagus inya pada aku. Inya namanya mati sudah mati ya lagi. Kada dihitung-hitung amal soleh, kada dihitung kejahatan, kada ada apa-apa, dan habisnya. Kalau kita meninggal, cukup lagi perjalanan di dalam kubur. Jatuh dibangkit, India dibangkit, dihalau daripada mahsyar. Masing-masingnya mulai sini menuju padang mahsyar itu disebutkan itu ya di Arafah. Mulai zaman Nabi Adam, bayang sak-sak kan manusia. Berjalan itu masing-masing. Ada yang berkisut, kalau berkisut merangkak kan, berkisut berjalan mulai sini ke Makkah 8.000 kilometer. Coba bang pian sih, mulai sini ke Kamukas itu nggak berkisut ya pak. Nah ini berkisut berjalan. Ada yang tapaluh berjalannya, ada yang ingat pinggang, paluhnya tadi besar. Nah kayak berjalan di padang banyu. Kalau cepat jalan di padang banyu, pian misalnya berjalan di banjir hingga sini nah berjalan. Kalau di padang masak. Ada yang ingat dada, ada yang ingat hidung berjalan ke padang masak. Berapa tahun hanya sampai berjalan aja. Imbah itu ada yang bergulung, bergulung-gulung. Dari bangkit tadi. Ada yang cepat sampai, tergantung amalnya masing-masing. Imbah itu hanya ditimbang, yaumil mizan, timbang amal kebaikan yang buruk. Kemudian dihitung, dihisap berapa ribu, berapa ratus tahun hisapnya masing-masing, sekong. Hanya titian siratal mustaqim, hanya surga neraka. Jauh perjalanan lagi. At-tawaddu'a bertawaddu di antaranya dan di antara manusia. Artinya orang yang baik surah Madah sebenarnya adalah tawaddu. Semakin banyaknya ilmu, semakin tawaddu'nya. Jadi memandang orang tuanya, orang harus bagus, surah ini ada aja. Lalu kenapa orang memandang, menghormati sidin, kenapa? Karena inya ada tahu bahwa surah ini banyak juga keaiban. Seorang yang merasa, jangan seorang karena mulia diciumi orang, misalnya dihormati orang. Jadi kita mengambil berkat orang, bukan surah memberi berkat. Al-tawaddu'a bainahu wa bainal khalqi. Al-mukarram, ustaz, al-alim, al-fadil, syekh. Kok benar namanya orang menghormati biar aja. Orang menghormati, tapi seorang jangan merasa. Ini ada juga ada mau kalau dikiau. Terhormat Dr. Andos Haji Abdullah misalnya. Nah dia kata ujian dan menjadi kiam kepada Haji Adul agar bisa ke depan. Lain apa saja. Wah sudah yang terhormat Ustaz Kiai Haji Abdullah MM misalnya. Nah ya itu aja. Hanya tuh aku aja. Merasa wa zuhda bainahu wa bainad dunya, dan juhud antara
dan di antara dunia. Inya kada mikirakan dunia. Kalau nya sudah berilmu, nang orang nang mikirakan dunia itu karena kada berilmu. Lamunya nang dipikirakannya tuh hanya dunia aja. Kalau berdagang supaya kayak penghujung ya Pak berdagang supaya banyak hujungannya. Nang dipikirkan hujungan dunia. Nang begawi, nang bekerja, nah kayak supaya dapat duit. Kerja, ya Allah. Nang di kantor, nah aku jalan ini kada dapat duit yo, di kantor nak. Itu inya kada beilmu. Lamunnya inya beilmu, nang berdagang niatannya menolongi orang. Nah, berjualan rupiah misalnya, nah menolongi orang supaya orang kada lari lagi ke pasar. Lamun di sini orang kada berdagang rupiah, jauh benar kita ke pasar oleh raya. Untung ada orang berjual terbantu kita. Terima kasih orang berdagang. Nah membantui orang niatnya tadi maka nang berdagang punya berpahala. Kada lagi nya mikirkan apa ngarannya supaya banyak pengunjung ada tapi kayak apa orang kadang ngalih lagi ke pasar membantu orang ngarannya niatnya berdagang berwarung tadi dapat pahalanya. Ngarang pikirannya tinggal akhirat aja pahalanya. Nang di kantor melayani orang kayak apa orang dilayani sebagus-bagusnya supaya orang nyaman berurusan. Nah melayani orang di kantor makanya di kantor duduk tuh tadi pahala sama duduk dengan di masjid. Nah orang berdagang tadi sama dengan duduk di masjid. Inya menolongi orang. Dan jualan apa-apa misalnya. Maka itu juga apa orang menambah riba menolongi orang niatnya maka itu adalah berpahalanya. Nah itu ngarannya adalah juhud. Nang dipikirkan itu akhirat aja. Jadi kada lagi nya mikirkan apa misalnya nya pegawai kan ngikiran gaji. Kenapa? Gaji itu pikiran kali dipikirkannya masuk aja ke rekening dapat terus setiap bulan. Ini gaji kan? Kada dipikirkan lagi, dipikirkan supaya gawian kita tuh jadi akhirat. Kada nang dunia melulu aja. Jadi orang nambah ilmu tuh pikirannya itu hanya untuk keuntungan akhirat. Wal mujahadata baina wa baina nafsihi dan dia berjuang artinya mahimati kita di antara dirinya. Lamunnya diri kita nih hendak harusnya nyaman, ya subuh kedingin bah, yang nyaman tuh ya selimut gurih. Lagunya semakin bisik selimut. Berarti pulang dia nyiapkan pulang. Ya ayu ya qayyum la ilaha illa anta ya ayu namanya. Masih akan apa namanya? Masih akan diri, iya dah. Kita terbangun. Ya ayu ya hilang yang bacanya ayo orang dari mana? Kita dulu sendiri. Lagunya lama, menjadi. Nah, mengarasi diri supaya namanya kita ini duduk di sini nasa tangan jam antara duduk isya maghrib dan isya tuh rasa awas benar. Namanya kan dipaksa nih. Ada awal apalagi tadi datang begawi sudah uyuh mulai pagi sampai jam 6 sampai sore duduk pulang di sini. Namanya ada deklarasi nyaman berat membujurkan 3. Ya, yang ada deklarasi sedikit mujahadah. Kenapa? Karena ada ilmu.
Hidup kita menuntut ilmu ini sama dengan beribadah 300 tahun. Katanya 300 tahun, 300 rakaat sembahyang. Kita sekadar untuk menuntut ilmu. Namanya kita beribadah kali cukup umur. Ada yang memadakan kamar dengan sembahyang 1000 rakaat. Kacau loh tuh 1000 rakaat kita sembahyang. Pernah nggak yang sembahyang 1000 rakaat? Pernah. 100 rakaat kan? Dari itu ada sih. Habib Abu Bakar Al-Atas itu namanya 100 rakaat sembahyang bayang. Panjang muridnya sehari sembahyang. Qala ba'dhum dikatakan sebagian mereka tawadhu yajibu mahabbatal ikhwan. Orang tawadhu itu mendatangkan cinta saudara-saudaranya. Semakin tawadhunya semakin banyak yang cinta. Wa qala akhar sebagaimana dikata ulama yang lain, man tawaddu'a ma'an-nas tawaddu'un nas ma'ahu. Barang siapa yang tawadhu kepada manusia, maka manusia itu juga tawadhu duanya. Arti tawadhu tadi merasa ya ini orang yang baik, orang yang ada. Apabila kita merasa jadi pada orang, maka orang lain itu juga beserta ini. Qala Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu adallu dalilun ala kamalil aqli wal juri sanahu ala aqriba ala aqrani. Menunjukkan ujian Habib Abdullah bin Haddad ini. Aku tunjuk adallu dalilin yang menunjukkan dalil atas sempurna akal manusia, akal seorang laki-laki memuji atas temannya. Wa adallu dalilin ala tawaddu'i ridahu bit-ta'khir fi mawdinin yastahiqu fi taqdim. Qala Habib Abdullah Haddad Ujasidin at-taqabbulu 'ala al-aghniya tawaddu' kama qala Ibnu Mubarak wa yuzhira lil aghniya istighna wa 'adam hajati ilaihim. Jadi ujar Ibnu Mubarak nih, nang sombong yang sombong itu atas orang yang kaya. Jadi kita ujasidin lamunnya orang sugih kita udah sombong aja. Artinya cukup aja nih. Janganlah menjaga bertamu orang sugih lalu dia kita bertawadhu lawan orang sugih. Nah itu jangan jadi. Kita nang orang sugih kita bersombong-sombong aja. Nah kecuali orang yang fakir disebut. Nah ujian Habib Abdullah Haddad itu kita itu bukannya sombong ya sedih, tapi menampakkan kekayaan aja, bukan sombong. Tapi melihatkan bahwa kita ini cukup aja dengan orang sugih. Ayu zirani nalunya istighna wa 'adam hajat, artinya kadang memerlukan kepada orang lain. Apabila kita bertamu dengan orang kaya, jangan gaya kita, gaya ada makan setahun. Namanya ada orang sugih itu presiden. Artinya berhajat benar nih orang-orang. La ayyara annahu ahsanu minhum batinan aw zahiran. Tidak bahwa melihat annahu ahsanu minhum, bahwasanya ia itu lebih baik daripada mereka batinan wa zahiran, secara batin dan zahir. Kita kadang melihat di sini secara batinnya, kadang melihat mungkin orang sugih itu inya lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena inya menyumbang langgar, terutama langgar ikhlas. Langgar ikhlas menyumbangnya, segala anak yatim disantuninya. Bukan sombong kayak itu sih, tapi kita menampakkan kecukupan kita lawan orang sugih itu. Jangan gaya kada makan. Beri kayak anak uyung kena kayak baju buruk misalnya,
Kalau pindah menyambah-nyambah, nah jangan. Li'annahu la yadri man huwa khairun indallah, karena dia tahunya siapa yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Qala Habib Allah. Qala Urwah bin Zubair, ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ujar Urwah, aku melihat Umar bin Khattab itu wa ala aqati qirbatun ma'in, dan di bahunya itu ada qirbah, wadah banyu. Nah, wadah banyu di bahu Sidin, mangkut banyu Sidin Umar. Wajah kita tuh orang mangkut banyu tuh nang galon kan, jadi mangkut tank greget juga. Lalu ujar si Urwah, aku kata, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin, la yambiri laka hadza, karena sesuai dia ini, dia itu pemimpin, dia itu Amirul Mukminin, seluruh orang Amir Mukmin, orang-orang mukmin itu dia rajanya, kenapa dia besaran banyu? Faqala lamma atatni al-wufudu bismi'i wa ta'ati, dakhalat bi nafsi nakhwatun wahbatu an aksiraha. Aku tatkala aku bergeretik, aku itu lebih apa namanya, lebih baik daripada orang karena aku memimpin, maka aku pecah, aku hancurkan nang rasa aku itu, ya kayaknya aku banyu, aku buatakan ke dalam wadah orang di dunia yang aku kan gawa mangkok banyu lagi, aku buatakan wadahnya tuh daripada kaum Ansar orang ini sampai hibak wadahnya itu di Arab itu. Kira-kira namanya di zaman Sayyidina Umar itu ada di jenamo, mesin jenamo, mangkat banyu. Kira-kira pakai apa? Kira-kira mangkatnya timba ya Allah. Pakai timba, pakai apa? Nggak sumurnya. Kira-kira di Arab tuh sumurnya tuh dalam ke bawah atau hibak kalinya. Berarti dalam 10 meter. Ada gampangan mangkok buat berapa kali saya gereja bisa. Diangkut pulang, dibuatakan ke rumah, ke tandun orang nang tuha-tuha terbuat di sini. Kalinya nang kali melihat orang malam-malam tentang malam tuh nah. Nah, namunnya nang banyak orang, banyak emang gini. Si Amirul Mukminin bang, pemimpin orang mukmin, jadi di tanggal malam tuh mangkut banyu. Urwah melihat, ya Amirul Mukminin, ya. وروي أن الحسن بن علي مر بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على الطريق وقد نسروا كسرا على الأرض وهو على بعلته. Lalu ada Sayyidina Hasan nih dan Ali melalui orang-orang miskin. Manakala Sidin melalui dengan mereka itu, maka mereka itu assalamualaikum wahai Sayyidina Hasan. Waalaikumsalam wahai Sidin. Asini nah kita makanan turun Sidin tadi. Nang kendaraan Sidin tadi udah ketunggangan turun. Lalu Sidin juga duduk di sana. Mana buahnya tadi makanan. Buah miskin tadi bampar lapik di pinggir jalan, jangan kita tuh di itu keluar lah. Nah, makanan orang miskin tadi bampar suprah aja kalinya nama piring kayak kita bang. Nah nih bampar itu kalinya si Hasan turun duduk itu juga dan mengambil makan juga di tempat situ. Nah bukan miskin minta tuh dan orang minta tuh duduk di sini malah lagi. Artinya sama aja kedudukan. Kana Sayyidul Baqir Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sidin yahmilus samata fi kami minasuqi ila darihi. Sidin membawa iwak dari pasar ke rumahnya di dalam kampung ummihi, pada di kelab baju sini, baju orang Arab tuh kayak orang. Jadi membuat iwak tuh di dalam sini di kampung. Iwak
Nah, artinya ada biasa-biasa aja kan. Mak supan bener punya ketahuan orang membawa iwak gitu kan. Baju apa karena anunya tangan itu banyak. Jadi kalau buat iwak situ 1 kilo. Kada sopan tuh jadi waktu aja jadi enggak ada masalah tuh lah. Kami yang kita sini sopan bener ya. Kayak orang bawa iwak. Saya pakai muqaddam. Inna al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu i'taqal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu zata yawmin faqala al-Imam Syafi'i uhibbu as-salihin wa lastu minhum. Bertemu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ujar Imam Syafi'i, aku ketujuh dengan orang-orang saleh, orang-orang bagus-bagus ini tak tujuh. Walastu minhum, dan aku bukan daripada mereka orang saleh, bukan orang-orang saleh ini. Dari anak-anak Nabi syafaat, mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat mereka. Pada si Imam Syafi'i itu ya Pak, dia umur 7 tahun sudah hafal Quran. 7 tahun sudah hafal Quran. Berarti namanya 17 sudah hafal tafsir lagi. Tapi sedikit kadang merasa soleh. Aku jadi mudah-mudahan dapat syafaat orang-orang soleh. Ada sedikit tuh merasa memberi syafaat orang pada itu hafal Quran. Wa akrahu man tijaratul ma'asi wa in kunna sawiyan bil bid'ah. Dan aku tidak suka daripada orang yang maksiat. Sekalipun aku itu sama aja orang maksiat. Tapi orang itu merasa lah. Kadang merasa pada pembaiknya, pembencinya kepada orang, merasa bersih pada orang kepada. Aku jadi kadang aku juga maksiat, tapi wa in kunna, sekalipun aku ini sama aja dengan mereka, sekalipun sama aja dengan mereka, tapi orang itu maksiat. Tuhibbus salihin wa anta minhum. Ya, jadi menjadi Imam Ahmad belum menyahuti. Aku ketujuh juga orang solehin. Nah, wa anta minhum, dan engkau itu adalah daripada mereka, saling memuji. Wa minkum sawfa yalqawna syafa'ah, dan engkau dari engkau itu memberikan syafaat. Wa taqrabu man tijaratul ma'asi, dan engkau benci kepada orang yang melaksanakan maksiat. Wa faqallahu min syarri bid'ah, dan Allah akan menjauhkan daripada kejahatan mereka. Allah menjagakan, bukan sini nama jauh, tapi Allah namanya jagakan. Makanya kurus ngumpul dari dua ya Allah. Sini hendak menonton kisahnya di Facebook, sekali hendak masuk aja namun Tuhan yang menjagakan. Kada sini itu nama menjaga, ada Allah yang menjagakan. Jadi dia jadi nonton, kada jadi karena pada lampu Allahnya yang. Cuma kita masuk menonton, bah ya ada biasa masuk, kada dijaga Tuhan. Jadi pernah lagi menonton juga di Bumi Selamat dari ada orang akan berupa kami biasa jadi dari nyaman boleh dari jadi pulang. Tuhan menjagakan ngarannya. Juga kita ada dijaga Tuhan, ya? Iya tuh Bang. Nah, mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita mendengar, berkat kita menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa dosa kita, keluarga kita, jiran kita di sini, keluarga ini diampuni, Allah semua segala dosa